Bab 366 Risiko yang tidak dapat Anda ambil. Zhang Yuan melihat lebih dekat dan melihat bahwa apa yang dilemparkan Chu Xilian adalah dompet biru muda yang indah dengan sulaman teratai seperti aslinya. Di sebelah teratai, tulisan, He Jiarong, disulam rapi dengan benang sutra kuning. Zhang Yuan mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, Ini disulam oleh gadis sialku. Chu Xilian menghela nafas dan berkata, untuk mengisolasi dia dari dunia luar, aku mengurungnya. Di rumah, aku tidak menyangka orang yang menguncinya. Tidak bisa mengunci hatinya. Ini, saudara Chu, mengapa Yun Wei jatuh cinta dengan anak laki-laki bernama He ini? Mereka mungkin tidak memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain-lainnya di hari kerja. Benar, Zhang Yuan berkata dengan wajah cemberut. Saudara Zhang, kamu tidak tahu apa-apa. Putriku lemah sejak dia masih kecil. Yunsi pergi ke Qinghai dalam perjalanan bisnis dan membawa gadis ini bersamanya. Tanpa diduga, dia kebetulan bertemu He Jiarong. Dia melihat penyakit Yun Wei, dan membantu Yun Wei untuk disembuhkan, jadi keduanya berhubungan sejak saat itu. Chu Xilian berkata tanpa daya, saya tidak menyangka dia akan memiliki cinta rahasia untuk anak laki-laki ini hanya karena dia memperlakukannya sekali. Zhang Yuan mengepalkan tinjunya dengan marah, dengan wajah pucat dan tidak berkata apa-apa lagi. Tidak banyak perubahan pada ekspresi wajah Zhang Yusi, dan dia berkata sambil tersenyum, Saudara Chu, telah dikatakan sejak zaman kuno bahwa perintah orang tua dan perkataan para mak comblang adalah selama Anda dan saya menyelesaikan ini. Pernikahan, kedua anak dengan sendirinya akan mengikuti perintah kita. Maksud saya, meskipun zaman sudah maju dan kebebasan menikah dianjurkan, keluarga kita tidak lebih baik dari keluarga kecil. Terkadang, demi kepentingan keluarga, kita harus mengorbankan pribadi kita keinginan. Petik 2. Sebagai bidak catur penyelamat hidup yang dibuat oleh keluarga Zhang, dia sangat tersentuh oleh pilihan yang tidak disengaja untuk mengabaikan keinginan pribadi demi kepentingan keluarga. Jalannya menuju seni bela diri dan mistisisme, termasuk menikahi wanita yang tidak disukainya, semuanya diatur oleh kakeknya, lelaki tua berbakat dan banyak akal dari keluarga Zhang. Meskipun dia tidak mau melakukannya pada saat itu, tampaknya pengaturan kakek sekarang sudah tepat. Karena salah satu dari dia dan kakak tertuanya berlatih seni bela diri dan yang lainnya terlibat dalam politik, keluarga Zhang tetap menjaga stabilitas tiga besar keluarga bangsawan di ibu kota status. Apa yang dikatakan Yusi benar. Kombinasi dari dua keluarga kuatmu pasti akan melampaui keluarga He dan mendominasi ibu kota. Tapi anak Yun Wei ini memiliki temperamen yang sangat galak. Aku tidak bisa memaksa putriku mati hanya demi pernikahan. Kata Chu Xilian sambil menghela nafas, memasang ekspresi tertekan. Zhang Yuan dan Zhang Yusi saling memandang, dan untuk sesaat mereka tidak tahu harus berkata apa. Ini semua salah He Jiarong. Chu Xilian meninju dompet di atas meja dan berkata dengan marah. Aku seharusnya sudah menyingkirkan anak ini sejak lama. Menjaga dia adalah sebuah kutukan. Sudah terlambat bagimu untuk menyingkirkannya sekarang. Wajah Zhang Yuan menjadi cerah ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, ingin menggunakan pisau keluarga Chu untuk membunuh Lin Yu. Chu Xilian sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Zhang Yuan akan menangkapnya. Dia sedikit lambat, dan kemudian menghela nafas, saya tidak melakukannya sebelumnya. Itu adalah kelalaian, tapi sekarang saya tidak punya kesempatan untuk melakukannya, itu. Tidak ada tembok kedap udara di dunia, apapun yang saya lakukan, itu rahasia, dan ada kemungkinan berita itu akan bocor. Jika putriku yang berharga tahu bahwa aku membunuh He Jiarong, dia akan membenciku sampai mati. Zhang Yuan membuka mulutnya dan menelan sisa kata-katanya tanpa daya. Di sini, saya tidak menyangka bahwa Chu Xilian benar-benar cerdik. Saudara Zhang, sebenarnya, yang paling pantas bagi keluarga Zhang Anda untuk melakukan ini. Keluarga Zhang Anda jatuh ke tangan anak ini kali ini. Tidakkah Anda bersedia menderita karena bodoh? Kepala dan bertanya. Zhang Yuan berteriak. Ekspresi Zhang Yuan berubah, dan dia tiba-tiba memasang tampang yang mengesankan, dan berkata dengan dingin, tentu saja tidak mungkin. Bagaimanapun, dia dan Yuan Jinsu hanya bertemu secara kebetulan.
Bagaimana keluarga besar Zhang kita bisa takut pada anak muda ini? Kali ini, aku harus membuatnya membayar harganya. Sudah kubilang, jika keluarga Zhang menginjak-injaknya sampai mati, itu tidak seperti menginjak-injak kecoa sampai mati. Chu Xilian langsung tertawa saat melihat Zhang Yuan dilewati. Dia mengangguk dan memujinya, "Saudara Zhang, ketika kamu kecuali He Jiarong dan menyingkirkan pikiran Yun Wei, serahkan pekerjaan lain kepadaku. Aku jamin Yun Wei pasti akan menjadi menantu keluarga Zhangmu." Kata jelas sekali jika keluarga Zhang tidak menyingkirkan He Jiarong, pernikahan itu dengan sendirinya akan sia-sia. Setelah Zhang Yuan dan Zhang Yusi keluar dari rumah Zhang, Zhang Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Saya datang ke sini untuk menipu rubah tua ini, tetapi mengapa saya merasa seperti saya ditipu olehnya? Chu Fox memang pantas mendapatkannya. Anak laki-laki tua ini terpeleset, tapi tidak masalah, kita harus menyingkirkan He Jiarong ini." Zhang Yusi berkata dengan sedikit kebencian di matanya, "Mari kita lihat apa yang dia katakan setelah kita menyingkirkannya. Ini He Jiarong. Aku juga ingin menyingkirkan anak ini, tapi jika Yuan Jinsu mengetahui bahwa keluarga kita menyentuh anak ini, aku khawatir keluarga Zhang kita tidak akan memiliki kehidupan yang baik." Zhang Yuan berkata dengan sedikit khawatir. "Sederhana saja, saya punya cara untuk menyingkirkannya tanpa ada yang mengetahui bahwa dia ada hubungannya dengan keluarga Zhang kita." Zhang Yusi berjanji, "Serahkan padaku, saudara. Setelah bertahun-tahun, inilah saatnya aku melakukannya, untukmu. Keluarga Zhang telah melakukan sesuatu. Oke, aku akan berterima kasih atas kerja kerasnya kali ini, Yusi." Zhang Yuan mengangguk, lalu sepertinya mengingat sesuatu, dan mengingatkan, "Tetapi jika kamu meracuni anak ini, itu mungkin tidak berhasil, mungkin karena dia telah melakukannya, mengikutinya selama bertahun-tahun. Alasan berurusan dengan bahan obat, fisiknya tampaknya berbeda dari orang biasa. Sekarang memikirkan saat dia dan Wan Weichen bekerja sama untuk meracuni Lin Yu, dia masih bingung. Saya tidak tahu mengapa Lin Yu meminum racun yang begitu kuat. Itu bukan masalah besar. Jangan khawatir, saya akan mengambil tindakan setelah 1 tahun. Tidak peduli siapa anak ini, dia akan mati untuk saya." Mencibir dan berkata dengan percaya diri. Chu Xilian berdiri di dekat jendela dan melihat mobil Zhang Yuan pergi, dengan senyum sukses di bibirnya. "Ketua, Anda menelepon saya. Yin Zhan masuk saat ini. Oh, tolong kembalikan dompet ini kepada Ibu Liu, dan berikan dia sejumlah uang untuk memastikan dia tidak memberitahu siapapun tentang ini." Chu Xilian menunjuk ke dompet di atas meja. "Ya," Yin Zhan mengangguk, lalu bertanya dengan ragu, "Ketua, saya dapat memahami bahwa Anda menyesali pertunangan tersebut, tetapi saya tidak tahu mengapa Anda harus menghasut keluarga Zhang untuk membunuh He Jiarong. Sejauh yang saya tahu, dia menjadi sangat populer akhir-akhir ini. Dengan cepat, dia akan bersaing dengan pengobatan Korea. Jika dia menang dan mendapat dukungan dari keluarga kerajaan Inggris, dia pasti akan mencapai level yang lebih tinggi dengan keluarga He. Mengapa kita tidak memenangkan hatinya? Gunakan untuk kepentinganmu sendiri. Aku sudah memikirkan hal ini, tapi aku khawatir sebelum aku bisa menggunakannya, dia akan menelan seluruh Chu keluarga." Chu Xilian melihat keluar jendela dengan ekspresi agak bingung. "Khawatir, kamu belum menyadarinya, dia terlihat seperti orang yang sama. Di tempat seperti ibu kota di mana harimau berjongkok, naga tersembunyi dapat mengalahkan keluarga Wan dan Zhang keluarga berulang kali, dan dapat berkembang dengan kecepatan yang begitu cepat. Kemampuan semacam ini terlalu menakutkan. Sebelum ini, hanya 1 orang yang telah melakukannya. Apakah Anda berbicara tentang He Erye yang maha kuasa dari keluarga He?" Zhan mengerutkan kening dan berkata dengan tergesa-gesa. "Ya, dia adalah satu-satunya orang dalam hidupku, Chu Xilian, yang membuatku merasa malu." Chu Xilian berkata dengan mata menyipit, "Meskipun kami masih tidak yakin apakah He Jiarong adalah putra He Zizhen, tetapi jika memang demikian, kapan ayah dan anak bergabung, keluarga Chu mungkin berada dalam situasi yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu, saya tidak dapat mengambil risiko ini, saya harus memberantasnya dan menghindari masalah di masa depan selamanya." Pemimpinnya bijaksana. Yin Zhan mengangguk dalam-dalam setelah mendengar ini,
mengambil dompet dan pergi. Pada hari ke-29 bulan ke-12 lunar, cita rasa tahun baru menjadi sangat kuat. Setiap rumah tangga sibuk dengan persiapan akhir untuk tahun baru, dan jumlah orang yang turun ke jalan semakin sedikit. Lin Yu dan Li Zhensheng menutup klinik medis setelah memposting kata "Fu". Jiang Yan juga mengambil cuti tahunan beberapa hari di bawah asuhan direktur. Dia pergi ke supermarket bersama Ye Qingmei, Qin Xiulan, dan Li Suqin membeli banyak barang tahun baru. Setelah kembali, beberapa orang mulai berkumpul membuat pangsit bersama. Lin Yu dan Jiang Jingren menyebarkan kertas nasi di atas meja ruang tamu dan menulis kata "Fu". Jiang Jingren menyukai kaligrafi, dan setiap pukulannya cukup kuat. Lin Yu memujinya berulang kali, "Ayah, kaligrafimu sama bagusnya dengan Ming Qietai." Terima kasih, ikuti buku Sengbi masih sedikit kurang." Jiang Jingren berkata dengan bangga dan bangga. Pada saat ini, telepon Lin Yu tiba-tiba berdering, dan itu adalah panggilan Suekin. "Jiarong, apakah kamu punya waktu sekarang? Bisakah kamu datang ke perusahaan? Ada pelanggan besar Korea yang ingin mendiskusikan bisnis denganmu." Suekin merasa sedikit curiga ketika dia berbicara. "Cari namaku." Lin Yu merasa sedikit aneh ketika dia mendengar kata Korea. "Tidak bisakah kamu mendorongku?" "Sebaiknya jangan mendorong." Suekin menyarankan, mereka adalah perusahaan kosmetik terbesar di Korea Selatan. Mereka sangat berpengaruh secara internasional. Pernahkah Anda mendengar tentang MIN? Jika kita dapat menjalin kerjasama dengan mereka kali ini, maka Rongkin Beauty kita juga dapat menggunakannya untuk go internasional. Inilah sebabnya Du-29. Dia belum kembali ke Lingan, jadi dia datang ke perusahaan untuk mendiskusikan alasan kerjasama. "Oke, kalau begitu aku akan pergi sekarang." Lin Yu segera setuju, berpikir bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana itu. Jadi dia menutup telepon dan langsung bergegas ke perusahaan. Karena sudah lama berlibur, seluruh perusahaan tampak agak sepi. Ketika Lin Yu tiba di kantor Suekin di lantai atas, dia melihat Suekin dan Ding Ding menerima dua pria parubaya berjas dan berdasi berdiri, seorang sekretaris wanita dan dua pria berwajah tegas tampak seperti pengawal mereka. "Jiarong, kamu di sini." Suekin buru-buru berdiri setelah melihat Lin Yu, dan memperkenalkan kepada dua pria Korea itu. "Ini adalah pemegang saham utama kami di Rongkin Beauty, Tuan He Jiarong He." Petik 2. "Dia, namaku." Ketika salah satu pria parubaya yang mengenakan kacamata berbingkai perak melihat Lin Yu, senyuman yang sedikit bermakna muncul di wajahnya. Dia berdiri dan berjalan ke arah Lin Yu, mengulurkan tangannya dan berkata, "Tuan He, senang bertemu dengan Anda. Apakah Anda dari MIN?" Lin Yu memandangnya dengan curiga, merasa bahwa dia tidak memiliki temperamen bisnis sama sekali, tetapi penuh dengan temperamen politik. "Saya bukan dari MIN." Pria itu memutar matanya dan berkata sambil tersenyum tenang, "Saya dari Chonghua Dae." Bab 367 Lupakan situasi win-win, cukup bagiku untuk menang sendiri, halaman setengah. Meskipun bahasa Mandarin pria itu relatif blak-blakan, Lin Yu masih bisa mendengar apa yang dia katakan dengan jelas. "Rumah biru." Lin Yu sedikit terkejut, dia jelas tidak menyangka bahwa orang yang datang akan memiliki status yang begitu terhormat. Tahukah dia bahwa Qinghua Dae adalah pusat kekuasaan pemerintah Korea? Ekspresi Suekin sedikit berubah ketika mendengar ini. Pantas saja pria ini dari tadi tersenyum dan diam. "Apakah Anda di sini untuk tantangan pengobatan Korea dan pengobatan tradisional Tiongkok di tahun depan?" Lin Yu mengangkat alisnya dan melihat sekilas niatnya. "Tidak buruk." Pria itu mengangguk dan berkata, "Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahn Byung-soo. Kali ini saya mewakili keinginan presiden kita dan datang untuk bernegosiasi dengan Anda." Petik 2 tanda tanya. Bernegosiasi. Lin Yu tersenyum tidak setuju, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Seorang bingsu sedikit mengernyit, tetapi tidak banyak bicara. Dia langsung meminta sekretaris wanita untuk datang dan menyerahkan dokumen kepada Lin Yu, berkata, "Lihat ini dulu." Lin Yu ragu-ragu dan meraih tangan An Bingsu. Folder di dalamnya berisi beberapa foto. Foto-foto tersebut menunjukkan sebuah rumah besar dengan dekorasi megah. Secara sekilas,
luasnya lebih dari 1000 meter persegi. Selain foto-foto tersebut, ada sertifikat hak istimewa dan dokumen lain di dalam dokumen tersebut, tetapi semuanya dalam bahasa Korea, dan Lin Yu tidak dapat memahaminya. Dia menatap An Bingsu dengan beberapa keraguan, dan berkata dengan bingung, "Apa yang kamu? Bisakah kita duduk dan bicara?" Han Byung-su bertanya. "Terserah Anda," kata Lin Yu, dan An Bingsu duduk, tetapi melihat Lin Yu tidak berniat untuk duduk, dia tidak punya pilihan selain berdiri lagi dan berkata kepada Lin Yu, "Tuan He, di dalam foto ini adalah rumah besar di Seoul yang kami persiapkan khusus untuk Anda. Maaf, saya tidak membutuhkannya. Senang rasanya tinggal di Tiongkok." Lin Yu memotongnya sambil tersenyum, sepertinya begitu memahami niatnya. Ekspresi seorang bingsu sedikit berubah, tapi dia masih berkata dengan sabar, "Tuan He, bisakah Anda mendengarkan saya dulu?" Lin Yu memberi isyarat mengundang, memberi isyarat agar dia melanjutkan. Selain rumah mewah ini, dokumen tersebut juga memuat perjanjian pembebasan pajak keistimewaan. Selama perusahaan Anda masuk ke Korea Selatan, semua tarif pajak akan dibebaskan, dan pemerintah akan memberikan segala kemudahan persetujuan. Saya tahu itu selain milik Rongkin, cantik. Anda juga memiliki toko perhiasan Aheji. Kedua jenis barang konsumsi ini memiliki pasar yang sangat besar di Korea Selatan. Jika Anda mendirikan perusahaan ini di Korea Selatan, aset Anda setidaknya akan meningkat 2 kali lipat. An Bingsu terus menatap Lin sambil berbicara. "Mata Yu, pada saat yang sama, Anda juga akan dipekerjakan oleh kami sebagai Wakil Presiden Asosiasi Medis Korea, menjadi dokter penuh waktu di Gedung Biru, dan menikmati perawatan tingkat umum. Kami akan membekali Anda dengan sistem keamanan penuh waktu untuk memastikan keamanan mutlak Anda dan keluarga Anda." Dia mengatakan ini. Sejenak, sepertinya menunggu reaksi Lin Yu, tetapi yang mengejutkan, Lin Yu tampak tenang dan tidak ada perubahan dalam ekspresinya sama sekali. Namun, Suekin dan Ding Ding di samping membuka mulut karena terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Korea Selatan akan menawarkan perlakuan yang begitu murah hati kepada Lin Yu. Jika Lin Yu setuju, manfaat dan kekuatan besar akan ada di ujung jarinya. Saya jamin dengan reputasi Republik Korea bahwa semua ini telah disetujui oleh Presiden dan sama sekali tidak benar. Syarat agar Anda memiliki semua ini sangat sederhana, yaitu melepaskan kewarganegaraan China Anda dan menjadi warga negara Tiongkok. Warga negara Korea. Han Byung-su melanjutkan, saat mengatakan ini, nadanya cukup arogan. Menurutnya, tidak ada yang bisa menolak godaan sebesar itu. Selama Lin Yu mengangguk dan setuju, tantangan pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan Korea akan otomatis dibatalkan. Pada saat itu, Tiongkok akan menjadi bahan tertawaan dunia, dan selain mendapatkan dokter berkemampuan tinggi seperti Lin Yu, The Republik Korea juga akan menerima pengobatan dari Putri Dina. Pada saat itu pengobatan Korea pasti akan terkenal secara internasional, dan manfaat yang didapat darinya akan sangat beragam. Jadi sebenarnya sangat hemat biaya bagi mereka untuk menawarkan pengobatan yang begitu murah hati kepada Lin Yu. "Apakah kamu sudah selesai?" Lin Yu menatapnya dengan tenang tanpa menggerakkan kelopak matanya. "Itu dia, kembalikan padamu." Lin Yu menyerahkan dokumen di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, identitasku sebagai orang Tionghoa tidak dapat ditukar dengan 1000 keping emas." Memang sangat menggiurkan. Selama dia mengangguk, dia akan segera melakukannya. Anda akan memiliki aset berlimpah dan status sosial yang sangat tinggi di Korea. Anda tidak perlu lagi khawatir akan balas dendam orang lain, jauhi intrik-intrik ini, dan jalani hidup Anda hidup dengan nyaman. Tapi harga untuk mendapatkan semua ini adalah dia mengkhianati leluhurnya, yang tidak bisa dia lakukan. Dia adalah orang Tionghoa, lahir sebagai orang Tionghoa, dan mati sebagai hantu Tiongkok. Meskipun dia adalah hantu Tiongkok sekarang. "Tuan He, Anda harus berpikir dengan hati-hati." Ekspresi seorang bingsu sedikit berubah dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Bagaimanapun, Anda menantang medis Santo Republik Korea, ada risiko kegagalan yang sangat besar. Jika kalah, Anda tidak akan mendapat apa-apa, tetapi Anda mungkin hancur." Petik 2. Benarkah?
Jika Anda begitu percaya diri dengan pengobatan Korea, mengapa Anda ingin menyuap aku? Lin Yu tersenyum tipis. Kami di sini untuk situasi win-win. An Bingzu berkata dengan tenang. Bagaimanapun, jika Park Sang-yu menantang Lin Yu, mereka akan memiliki risiko kekalahan tertentu. Tidak ada jaminan bagi Lin Yu untuk langsung bergabung dengan kewarganegaraan Korea. Lupakan ini adalah situasi win-win, cukup bagiku untuk menang sendirian. Lin Yu menyipitkan mata dan tersenyum, dengan kata-kata yang jarang terdengar. Seorang bingsu melihat bahwa Lin Yu tidak mendapatkan cukup dan kesabarannya habis. Wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, Tuan He, dalam istilah Cina Anda bersulang dan tidak makan, tetapi Anda dihukum dengan anggur. Ketika waktunya tiba, kamu akan kalah. Aku pasti akan menyesali pilihanku hari ini. Setelah itu, dia mengambil map itu dan berjalan keluar dengan marah. Pria parubaya dan orang lain di sofa segera berdiri dan mengikutinya. Mereka menatap Lin Yu dengan dingin ketika mereka melewati Lin Yu. Papa. Pada saat ini, ada tepuk tangan meriah dari samping. Lin Yu berbalik dan melihat Sue Qin menatap Lin Yu dengan senyuman di wajahnya dan berkata, Dr. He, kamu sangat kagum, menginspirasi. Petik 2. Apa? Mengejekku. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Beraninya kamu. Sue Qin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku hanya tidak layak untukmu. Kamu sendirian menahan seluruh tekanan dari pengobatan Korea dan menahan godaan besar dari Korea Selatan. Tapi para dokter pengobatan Tiongkok itu memperlakukanmu seperti ini. Jelas, yang dia maksud adalah Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Lin Yu memikirkan Wan Siling menjadi Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Dan begitu banyak orang yang mengabaikan etika medis demi seorang putri Taibai, dan dia tidak dapat menahan perasaan sedikit panik. Fenomena ini mengharuskan orang-orang seperti saya dan Tuan Song, Tuan Dou dan orang lain yang dengan tulus peduli terhadap pengobatan Tiongkok untuk bekerja lebih keras membersihkan sumber pengobatan Tiongkok, menjernihkan sumber pengobatan Tiongkok, dan memulihkan pengobatan Tiongkok ke kondisi semula, tempat yang cerah dan bagus. Sue Qin menatap mata Lin Yu. Ada jejak cahaya yang bersinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk penuh semangat. Apakah kamu tidak akan kembali ke Lingan untuk tahun baru tahun ini? Lin Yu bertanya sambil tersenyum. Kembalilah, penerbangannya malam hari. Jika bukan karena dua orang Korea ini, aku pasti sudah lama kembali. Sue Qin memutar matanya karena tidak senang. Terima kasih atas kerja kerasmu tahun ini. Lin Yu tersenyum dan berkata dengan lembut, sampai jumpa di tahun baru. Sampai jumpa di tahun baru. Bab 367 lupakan situasi win-win, cukup bagiku untuk menang sendiri, halaman 2/2. Pada malam tahun baru, setiap rumah dihiasi dengan lampion dan dekorasi warna-warni. Karena kembang api dilarang keras di kawasan perkotaan Beijing, hampir tidak ada petasan, namun hal ini sama sekali tidak mempengaruhi kemeriahan suasana tahun baru. Namun, Lin Yu menghabiskan tahun ini dengan akupuntur Bodhidharma. Karena buku tentang akupuntur Bodhidharma ini sangat sulit untuk dipahami, dia harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajarinya. Baru sekarang dia mempelajari metode kedua dalam menargetkan pembaca, dan saya belum pernah menjalani akupuntur, jadi saya tidak begitu memahami kemanjurannya. Lebih penting lagi, setiap metode akupuntur dalam buku ini lebih sulit daripada yang terakhir. Akupuntur ketiga relatif mudah dipelajari, tetapi Lin Yu melihat akupuntur keempat dan kelima sebelumnya dan merasa agak sulit untuk memahaminya beberapa waktu. Tapi tidak banyak waktu tersisa baginya. Hari ke-8 bulan lunar pertama adalah hari dia menantang Park Sang-yu. Tapi untungnya ibu kotanya tidak sebaik Qinghai. Mereka tidak punya banyak kerabat di sini, jadi mereka tidak perlu mengunjungi kerabat setelah tahun baru. Lin Yu belajar akupuntur dengan serius di rumah. Jiang Yan takut Lin Yu akan bosan di rumah, jadi pada hari kelima tahun baru Imlek, dia meminta semua orang pergi makan bersama dan mengajak Lin Yu. Hotel Jiang Yanding terletak di pusat perbelanjaan yang sangat mewah di kota. Saat ini, sebuah panggung besar didirikan di luar pusat perbelanjaan, menopang lengkungan, memegang spanduk dan bendera warna-warni, dan sebuah toko perhiasan mengadakan acara gratis, undian lotre untuk menjawab pertanyaan.
Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Sebagai ibu rumah tangga, Lee Sukin dan Qin Siulan secara alami tertarik dengan hal semacam ini, jadi mereka segera menyeret orang ini. Lin Yu tersenyum tak berdaya, tetapi ketika dia melihat kata-kata di spanduk, ekspresinya sedikit berubah, dan dia menemukan bahwa itu adalah acara promosi yang diadakan khusus untuk Tang's Jewelry yang memasuki mal hari ini. Melihat perhiasan Tang, Lin Yu langsung teringat pada Li Xiumei, yang pingsan karena marah. Dia adalah bibi ketiga Jiang Yan dan saudara perempuan dari ibu mertuanya yang lama terakhir kali. Bahkan jika dia telah diselamatkan, dia mungkin tidak akan melakukannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke kiri dan ke kanan tanpa sadar, karena takut bertemu Li Xiumei. Dia segera berkata kepada ibu dan ibu mertuanya, "Bu, ayo berhenti ikut bersenang-senang. Ayo masuk dan makan. Masih terlalu pagi untuk makan, ayo kita nonton sebentar, kenapa tidak bersenang-senang saja saat tahun baru Imlek?" Kata Lee Sukin dan Qin Siulan dengan gembira. Mari kita lihat. Jiang Jingren di samping juga melihat pameran di atas panggung sambil tersenyum. Lin Yu sedikit tidak berdaya dan harus meminta Jiang Yan dan Ye Qingmei untuk mengobrol di tempat yang tenang di dekatnya. Beberapa pria yang lewat melihat Lin Yu ditemani oleh dua wanita cantik yang begitu mencolok, dan mereka menatapnya dengan kebencian yang mendalam di mata mereka. "Kakak," Lee Sukin dengan gembira mendiskusikan kalung yang dipajang dengan Qin Siulan. Tiba-tiba, sebuah suara tajam datang dari samping. Mereka berbalik dan melihat bahwa mereka mengenakan gaun beludru merah anggur, mengenakan rok panjang dan kalung platinum berkilau di lehernya, keluar dari Rolls-Royce dan berjalan mendekat. Bersamanya adalah putranya Tang Hongsu. Lee Sukin dan Jiang Jingren mau tidak mau mengubah ekspresi mereka ketika melihat Li Xiumei. Mereka benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan saudari yang sudah lama tidak mereka hubungi ini. Lee Sukin berkata dengan dingin, "Jangan panggil aku saudara perempuan, aku tidak memiliki saudara perempuan sepertimu." "Ya, aku merasa sangat malu memiliki saudara perempuan sepertimu." Pada Lee Sukin dan Jiang Jingren berkata, "Mengapa? Menantu laki-laki Anda yang tidak berguna membawa Anda ke ibu kota untuk merayakan tahun baru. Bukankah ini sangat menarik untuk dilihat? Memang benar bahwa orang desa tidak pernah melihat dunia. Izinkan saya memberitahu Anda, acara ini diselenggarakan oleh keluarga kami. Saya hanya mengatakan, tidak heran beberapa kalung rusak sangat jelek, terlihat seperti rantai anjing." Jiang Jingren menjawab begitu saja. Dia tidak punya kesan yang baik pada Li Xiumei, serigala bermata putih yang bahkan tidak mengenali orang tuanya. "Sialan, orang tua bodoh, apa yang kamu bicarakan?" Ekspresi Tang Hongsu berubah dan dia segera mendekat dan mengangkat tangannya, berpura-pura memukul Jiang Jingren. Bab 368 Perubahan Peraturan Kompetisi. "Nak, kamu masih ingin memukulku?" Jiang Jingren mengangkat kepalanya dan berkata tanpa rasa takut, "Ayo, kamu bertarung. Kamu bertarung. Pukul, Hongsu, tampar dia." Ini adalah makhluk abadi saat itu. Dia memanggilku serigala di depan seluruh keluarga. Li Xiumei berkata dengan marah, "Tampar aku dengan keras. Kita rela ditampar sampai mati." Dia membenci saudara ipar dengan gigi terkatup ini. Dia berada di Qinghai saat itu reputasi Jiang Jingren sangat buruk sehingga ketika dia kembali ke Qinghai, semua orang yang dia kenal memarahinya ketika mereka melihatnya. "Oke," Tang Hongsu setuju, dengan ekspresi garang di wajahnya, dan segera menamparnya dengan keras. Namun sebelum tamparan itu jatuh, tiba-tiba dia merasakan hembusan angin di dekat telinganya, diikuti dengan suara yang tajam. Wajahnya sakit, dan kekuatan yang sangat besar datang. Dia menjentikkan kepalanya, dan tubuhnya segera terbang keluar, dengan keras-keras ke tanah. "Ayah, kamu baik-baik saja." Lin Yu berdiri di samping Jiang Jingren pada suatu saat, melambaikan tangannya dan bertanya sambil tersenyum. "Tidak apa-apa." Mata Jiang Jingren berbinar. Ketika dia melihat menantu laki-lakinya datang, dia langsung merasa percaya diri. Dia menunjuk ke arah Li Xiumei dan berkata, "Jiarong, tampar dia sampai mati. Keluarga kami mampu membayar untuk itu. Kamu berani." Ekspresi Li Xiumei tiba-tiba berubah, dan kemudian dia membuka mulutnya dan berteriak, "Keamanan, keamanan."
Saya memukul seseorang, saya memukul seseorang. Kaulah yang memukulmu. Sebelum dia selesai berteriak, Li Sukin tiba-tiba bergegas dan menamparnya. Dia menamparkan wajahnya, lalu melanjutkan dengan yang lain, dan berkata dengan marah, kamu serigala bermata putih yang tidak berperasaan, orang tuamu membesarkanmu dengan sia-sia. Sukin, jika ada yang ingin kau katakan, tolong angkat bicara dan jangan berkelahi. Setelah melihat ini, Qin Siulan buru-buru menghalangi Li Sukin, tetapi dia meraih tangan Li Xiumei karena takut dia akan memukul Li Sukin. Sukin! Ah! Teriak Li Xiumei sambil mengulurkan tangan untuk merobek rambut Li Sukin. Kamu berani melawan. Qin Siulan langsung menjadi marah saat melihatnya, dia berbalik dan menendang Li Sukin ke tanah. Lin Yu membuka mulutnya karena terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka ibunya memiliki sisi yang begitu ganas. Bu, apa yang kamu lakukan? Ketika Jiang Yan dan Ye Qingmei melihat ini, mereka segera berlari untuk memulai perkelahian. Jiang Jingren segera menghentikan mereka dan berkata dengan getir, ini masalah orang dewasa. Biarkan ibumu memukulmu. Serigala bermata putih ini hanyalah seekor serigala. Kamu pantas dipukuli. Jiang Jingren tahu bahwa istrinya telah menahan nafas ini di dalam hatinya selama lebih dari 10 tahun, dan hari ini dia akhirnya punya kesempatan untuk melampiaskan kemarahannya. Bu, Tang Hongsu melihat ibunya ditekan ke tanah dan dirusak. Dia segera bangkit dan bergegas. Lin Yu menunjuk ke arahnya dan berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan? Apakah sekarang giliranmu untuk ikut campur dalam urusan ini dari orang yang lebih tua? Tang Hongsu dia menyentuh wajahnya yang bengkak, menatap Lin Yu dengan rasa takut, lalu berbalik dan berteriak dengan keras, keamanan. Keamanan. Setelah beberapa saat, 3 penjaga keamanan berseragam berlari dan ingin memulai berkelahi. Tapi Lin Yu memeluk tangan mereka dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, ini hanya masalah keluarga, Petik 2. Lepaskan. Teriak marah sambil meronta-ronta, wajah mereka memerah, dan mendapati mereka bertiga. Lengannya seperti dijepit tang, dan sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak bisa melepaskan diri. Kali ini, pertandingan ganda campuran putri antara Qin Siulan, Li Sukin dan Li Xiumei telah usai. Gaun beludru merah indah Li Xiumei ternoda lumpur putih abu-abu, kalung di lehernya robek, rambutnya acak-acakan, pipinya merah dan bengkak seperti pantat monyet, dan salah satu bulu mata palsunya copot, membuatnya tampak seperti satu matanya besar dan yang lainnya kecil, sangat lucu. Setelah orang-orang yang menonton memperhatikan pergerakan di sini, mereka berhenti melihat aktivitas di atas panggung dan melihat ke sini dengan penuh minat. Mereka tertawa saat melihat penampilan Li Xiumei. Li Xiumei sangat marah hingga paru-parunya hampir tertusuk. Dia bangkit dari tanah dan melepaskan sepatunya. Dia menunjuk ke arah Qin Siulan dan Li Sukin dengan kaki telanjang dan berteriak, kalian berdua pelacur. Tunggu saja, wakil wali kota Beijing akan segera datang untuk memotong pita untuk kita. Lihat, dia tidak meminta polisi untuk menahanmu, tetapi membiarkanmu masuk penjara. Ekspresi Qin Siulan dan Li Sukin berubah ketika mereka mendengar nama wakil wali kota, dan mereka tampak sedikit takut. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak apa-apa, Bu, tampar saja aku beberapa kali, itu tidak akan menjadi masalah besar. Bantuan di ibu kota, satu-satunya orang yang dia kenal baik dan memiliki pengaruh tertentu adalah Li Qianjue dan Li Zhenbei, jadi jika itu terlalu merepotkan, dia harus meminta bantuan keluarga Li dan putranya. Dan kamu bajingan kecil, tunggu saja. Jika kamu berani memukul anakku, kamu tidak bisa melarikan diri. Li Xiumei memandang Lin Yu dan mengertakkan giginya dengan kebencian keluarga saat mencicipi perhiasan terakhir. Saat itu, sebuah mobil berwarna hitam tiba-tiba berhenti di pinggir jalan, lalu seorang pria parubaya berjaket wol hitam turun dari mobil, disusul kemudian oleh seorang asisten pria. Bu, wali kota Bai ada di sini. Tang Hongsu tampak bahagia saat melihat pria bermantel wol. Wali kota Bai, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Setelah melihat ini, Li Xiumei bergegas dengan putus asa. Ups, apa-apaan ini?
Wali Kota Bai terkejut saat melihat penampilan Li Xiumei dan tidak mengenalinya sejenak. Wali Kota Bai, ini saya Li Xiumei. Kata Li Xiumei buru-buru. Wali Kota Bai, ini ibuku. Tang Hongsu juga berlari dan berkata, Nyonya Tang, Anda, ada apa denganmu? Wali Kota Bai berkata dengan heran. Aku dipukuli oleh 2 tikus di sebelahku. Kata Li Xiumei dengan gigi terkatup. Apakah ini baik-baik saja? Wajah Wali Kota Bai segera berubah menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, kamu berani memukuli seseorang di siang hari bolong. Benar-benar melanggar hukum. Sekretaris Ma, segera hubungi Biro Kota dan minta mereka menangkap orang tersebut. Petik 2. Ya, sekretaris di belakangnya mengangguk dan segera bersiap untuk menelepon Wali Kota, kedua bajingan itu. Li Xiumei merasa sangat lega, menunjuk ke arah Li Sukin dan Qin Siulan dan berkata, kalian berdua tunggu saja untuk masuk penjara. Wajah Li Sukin dan Qin Siulan menjadi pucat, jelas sedikit takut, tanpa diduga kali ini dia datang ke ibu kota dan menimbulkan masalah besar. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan ibuku dan yang lainnya. Akulah yang mengambil tindakan pertama. Lin Yu berdiri dan berkata dengan dingin. Ya, dan dia, Wali Kota Bai, bajingan kecil ini memukuli anakku. Li Xiumei menunjuk ke arah Lin Yu dan berkata dengan keras. Saat itu dia juga, sebelum Wali Kota Bai menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba terkejut ketika melihat wajah Lin Yu. Dia berjalan cepat dan berkata dengan terkejut, kamu, apakah kamu Dr. He Jiaronghe? Ya, kamu kenal dia. Aku, Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Wali Kota Bai mengenalnya. Oh, Dr. He, saya sudah lama mengagumi namanya. Ketika saya melihatnya hari ini, dia memang orang yang berbakat. Wali Kota Bai tiba-tiba meraih tangan Lin Yu dan berkata dengan antusias, dengan ekspresi agak hormat di wajahnya. Li Xiumei dan putranya di samping mau tidak mau membuka mulut ketika melihat ini, wajah mereka penuh kebingungan. Qin Siulan, Li Sukin dan yang lainnya juga cukup terkejut. Wali Kota Bai, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Lin Yu bertanya sambil tersenyum. Saya belum pernah melihatnya, tetapi reputasi Anda, Dr. He, telah tersebar sejak lama. Wali Kota Bai menepuk tangannya sambil tersenyum dan berkata, Korea Selatan menawarkan Anda tawaran yang begitu murah hati dan Anda langsung menolaknya. Anda layak atas reputasi Anda. Keturunan Tiongkok, para atasan menghargai semangat ini dan menyerukan kepada lembaga kami untuk belajar dari perbuatan Anda. Andalah yang menjadi sampul surat kabar partai edisi ini. Lin Yu terkejut dan menolak tawaran An Bingsu. Masalah itu hanya disebutkan kepada Hao Ningyuan secara tidak sengaja, dan dia diminta untuk merahasiakannya. Dokter dia harus mewakili pengobatan Tiongkok melawan pengobatan Korea di usia yang begitu muda. Sungguh mengagumkan mengambil tanggung jawab penting ini. Wali Kota Bai terus menyanjungnya dan berkata, bahkan Komite Nasional telah memperhatikan hal ini. Kami kota juga sangat prihatin dengan perselisihan antara dokter Tiongkok dan Korea ini. Pemimpin kota kami juga akan hadir ketika saatnya tiba. Jika Anda membutuhkan sesuatu, ingatlah untuk memberitahukannya kepada kami. Kota kami akan mendukungnya sepenuhnya. Sangat sopan kepada Lin Yu adalah, alasan utamanya adalah Komite Nasional sangat mementingkan masalah ini. Tentu saja, peran Yuan Jinsu sangat diperlukan untuk menjadi perhatian Dewan Negara. Oke. Melihat antusiasmenya, Lin Yu masih merasa sedikit tidak nyaman, dan tanpa sadar menarik tangannya kembali. Tetapi Wali Kota Bai memegangnya terlalu erat, dan dia tidak menariknya kembali sama sekali. Li Xiumei dan putranya di sampingnya menjadi pucat ketika mereka melihat Wali Kota Bai begitu hangat dan sopan kepada Lin Yu. Mereka tidak mengerti mengapa seorang siswa lulusan sekolah teknik yang kumuh masih mulai bermain kedokteran. Wali Kota Bai, kalau begitu ibu dan ibu mertuaku. Oh, tidak apa-apa, aku akan menangani masalah ini. Wali Kota Bai segera menegakkan wajahnya, melambaikan tangannya, dan berkata kepada Li Xiumei dengan ekspresi agung, Nyonya Tang, menurutku masalah ini tidak perlu dilanjutkan, bagaimana menurut Anda? Li Xiumei menyentuh wajahnya yang dipukuli, yang masih terbakar, dengan sedikit keengganan di wajahnya,
tetapi di bawah tekanan dari wali kota Bai, dia tidak punya pilihan selain mengangguk. Berkata, "Oke, jangan dilanjutkan. Kalau begitu cepat minta maaf kepada ibu dan ibu mertua Dr. He." "Ah, aku meminta maaf kepada mereka." Li Xiumei membuka mulutnya lebar-lebar. "Apakah Anda akan meminta maaf secara bergantian? Kamu mengacak-acak rambutku, tidak bisakah kamu meminta maaf?" Wali kota Bai mengerutkan kening dan berkata tidak senang. Li Xiumei hampir menangis, rambutnya berantakan. Mungkinkah terjadi kekacauan dengannya? Namun, ketika dia melihat ketidaksenangan wali kota Bai, dia tidak punya pilihan selain berkata kepada Li Xiumei dan Qin Xiulan, "Maaf." Li Xiumei tampak senang dan menghela nafas lega, merasakan semua sesak di dalam dadanya selama lebih dari 10 tahun akhirnya dibiarkan keluar. Wali kota Bai mengobrol lama dengan Lin Yu. Sebelum pergi, dia secara khusus meninggalkan kartu nama untuk Lin Yu dan berkata dia akan menemuinya dalam 3 hari. Setelah pulang ke rumah pada malam hari, Hao Ningyuan menelepon Lin Yu dan berkata sambil tersenyum, "Xiao He, selamat tahun baru." "Menteri Hao, selamat tahun baru." Lin Yu tersenyum dan menjawab langsung sebelum dia dapat mengajukan pertanyaan apapun berkata, "Anda tidak perlu bertanya, saya melakukan yang terbaik untuk mempersiapkannya. Saya tidak menanyakan hal ini kepada Anda, saya hanya memberitahu Anda bahwa Park Sang-yu telah tiba di Beijing." Nada khawatir, dan masih ada lagi, aturan kompetisi keterampilan medis ini mungkin berbeda dari yang pernah Anda alami sebelumnya. "Oh, apa bedanya?" Lin Yu tiba-tiba menjadi berhati-hati, sepertinya mendengar khawatir dalam nada suara Hao Ningyuan. Bab 369 Perlakuan Tidak Setara, halaman setengah. Meskipun Lin Yu percaya bahwa dia dapat mengatasi situasi apapun dengan kemampuannya sendiri, lebih baik untuk memahami aturannya terlebih dahulu. "Sebenarnya saya belum tahu secara spesifik konten kompetisi ini, karena Kementerian Kesehatan Korea sudah mendiskusikannya dengan kami. Demi keadilan, saya berharap aturan dan konten spesifik dari kompetisi ini akan ditentukan oleh pihak Inggris, keluarga kerajaan." Hao Ningyuan berkata, Saya menghubungi keluarga kerajaan Inggris dan mereka setuju. Karena diserahkan kepada mereka, pasti akan berbeda dari kompetisi sebelumnya keluarga kerajaan." Lin Yu sedikit terkejut, sedikit khawatir. Berkata, "Ini sepertinya agak tidak pantas. Mereka menganjurkan pengobatan barat dan tidak tahu banyak tentang pengobatan Tiongkok. Jika Anda menyerahkannya kepada mereka, aturan tes yang disesuaikan mungkin bias. Kami dan Kementerian Kesehatan Korea telah menyampaikan informasi tertentu yang relevan kepada mereka. Sehingga mereka memiliki pemahaman umum tentang pengobatan tradisional Tiongkok, dan keluarga kerajaan Inggris juga mengatakan bahwa apapun keterampilan medisnya, mereka pada akhirnya adalah orang yang mampu diterapkan dalam mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, dan mereka akan mematuhi konsep ini untuk menentukan aturan kompetisi." Hao Ningyuan berkata, "Oh, benar, karena Park Sang-yu menantang Anda terutama tentang akupuntur, jadi isi dari tantangan ini adalah terutama tentang kompetisi akupuntur." "Oke, saya mengerti." Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Hal lainnya adalah bahwa masalah ini telah menjadi sangat populer secara internasional, dan banyak media terkenal barat juga saling menyerbu. Oleh karena itu, Jiarong, ini terkait dengan intisari negara dan martabat negara, Anda harus lakukan yang terbaik. Hao Ningyuan menghela nafas pelan, "Saya tahu sulit bagi Anda untuk memikul beban yang begitu berat di usia yang begitu muda, tetapi bagaimanapun juga, dengan kemampuan yang lebih besar datanglah tanggung jawab yang lebih besar." Ada yang samar-samar mengisyaratkan dalam nadanya. Sedikit rasa bersalah, dia telah membebani Lin Yu selama ini, dan itu memang agak sulit bagi Lin Yu. "Tidak masalah, Menteri Hao, saya harus melakukan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi." Lin Yu menjawab dengan sungguh-sungguh. Dalam 2 hari berikutnya, sejumlah besar media dalam dan luar negeri serta keluarga kerajaan Inggris datang satu demi satu. Seluruh Tiongkok langsung menjadi kehadiran yang paling menarik perhatian di dunia berkumpul di ibu kota, berharap mendapatkan momen panas ini. Negara ini juga menaruh perhatian besar terhadap masalah ini.
Orang-orang dari Departemen Pemerintah secara pribadi menerima anggota keluarga kerajaan Inggris dan juga menyediakan Balai Besar Beijing sebagai tempat kompetisi medis ini. Seluruh ibu kota sangat ramai, tetapi sebagai protagonis dari salah satu kompetisi keterampilan medis, Lin Yu berada di rumah sambil memegang buku di satu tangan dan jarum perak di tangan lainnya, menyalakannya secara acak di udara. Tiba-tiba, dia tampak sangat gembira dan berkata pada dirinya sendiri, jiwa kembali ke pintu. Ternyata inilah titiknya, benar-benar jiwa kembali ke pintu. Sebelum kompetisi, dia akhirnya mendapatkannya. Setelah memahami jarum keempat dalam akupuntur Bodhidharma, jiwa kembali ke rumah. Sejauh ini, ia telah menguasai 4 dari 6 teknik akupuntur Bodhidharma. Selain itu, suntikan gerbang pengembalian jiwa ini dikatakan memiliki efek ajaib, memungkinkan orang yang sekarat mendapatkan kembali kesadarannya. Namun, ini berbeda dengan kesembuhan pada umumnya rentang hidup sampai batas tertentu. Namun demikian pula, semakin besar manfaatnya, semakin besar pula risikonya. Hal ini mempunyai persyaratan khusus untuk kondisi tubuh seseorang. Ahli akupuntur perlu menyesuaikan metode akupuntur sesuai dengan karakteristik fisik pasien, jika tidak, seseorang dapat meninggal jika tidak berhati-hati. Meskipun Lin Yu menguasai suntikan keempat ini, dia masih sedikit khawatir, karena belum ada yang mencoba suntikan tersebut. Sore harinya, tepat setelah makan malam, Lin Yu hendak bermain 2 permainan dengan ayah mertuanya untuk menghilangkan stres, namun tiba-tiba ada ketukan di pintu. Jiang Yan segera bangkit dan membuka pintu, hanya untuk melihat 3 pria berjas keluar. Pria pertama tampak berusia sekitar 50 tahun, dengan alis tebal dan mata besar setinggi 7 meter. Namun, ia memancarkan rasa superioritas dan keagungan yang sudah ada di kalangan manusia sejak lama. "Halo, apakah ini rumah Tuan He Jiarong?" Pria itu berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih. "Oh, ya. Apakah kamu?" kata Jiang Yan ragu. "Saya Park Sang-yu, ahli medis Korea Selatan dan Presiden Asosiasi Pengobatan Oriental." Park Sang-yu berkata dengan senyum percaya diri dan tenang. "Itu kamu." Jiang Yan tampak terkejut. Dia tidak menyangka Park Sang-yu akan berinisiatif mengunjungi Lin Yu pada malam kompetisi. "Ya, ini saya." Park Sang-yu berkata sambil tersenyum, "Apakah Tuan He ada di rumah?" "Ya." Saat ini, Lin Yu juga berjalan dengan santai. Mau tak mau aku sedikit terkejut. Aku tidak tahu trik macam apa yang dimainkan lelaki tua ini ketika dia datang mencariku. Ini adalah pertama kalinya Lin Yu dan Park Sang-yu bertemu. Begitu mata mereka bertemu, keduanya memancarkan kilatan cahaya, dengan permusuhan yang jelas. "Halo, Tuan He." Park Sang-yu berinisiatif mengulurkan tangannya kepada Lin Yu. Lin Yu ragu-ragu sejenak, lalu berjabat tangan dengannya dan bertanya dengan ragu, "Apa salahnya kamu datang terlambat? Apakah nyaman bagi kami untuk berbicara di ruang kerjamu?" Park Sang-yu berkata sambil tersenyum. "Ini merepotkan. Aku tidak punya ruang belajar, jadi aku akan puas di sini, di koridor." Petik 2. Park Sang-yu. "Sekarang, aku akan memberimu kuncinya. Ayo pergi ke rumah tempat orang tuaku tinggal di lantai bawah untuk berbicara." Jiang Yan menarik Lin Yu dengan tangannya, mengedipkan mata padanya, dan kemudian menyerahkan kunci di bawah kepada Lin Yu. Lin Yu dengan enggan membawa Park Sang-yu dan yang lainnya ke bawah. "Tuan He, saya ingin tahu siapa tuanmu?" Park Sang-yu bertanya langsung pada intinya setelah duduk. Ketika Lin Yu mendengar apa yang dikatakan anak laki-laki tua ini dan mengetahui detailnya, dia berkata secara langsung dan acuh tak acuh, "Kamu tidak memiliki guru, kamu belajar secara otodidak." Petik 2. Park Sang-yu. Kemudian Park Sang-yu tertawa dan berkata, "Karena tidak nyaman bagi Tuan He untuk mengungkapkannya, saya tidak akan bertanya lagi. Apakah Tuan He tahu dari mana saya belajar?" "Saya tidak tahu, dan saya tidak tahu. Aku tidak ingin tahu." Lin Yu menggelengkan kepalanya. Petik 2. Park Sang-yu begitu tercekik oleh kata-kata Lin Yu hingga dia hampir muntah darah, tetapi dia masih berkata tanpa malu-malu, "Saya belajar kedokteran dengan seorang ahli akupuntur di Korea ketika saya berusia 3 tahun, dan nama belakang master saya adalah Wang,
yang merupakan ahli akupuntur Anda di dinasti Song. Keturunan Wang Weiyi, jadi leluhur saya adalah Tuan Wang Weiyi. Manusia perunggu Tiansheng yang ditunjukkan oleh murid saya sebelumnya diturunkan kepada saya oleh guru tuan saya. Lin Yu berguling matanya, dia percayalah padanya. Bagaimana mungkin orang Tiongkok memberikan patung perunggu Tiansheng kepada orang Korea? Lin Yu sudah merasakan betapa tidak tahu malunya kumpulan pengobatan Korea ini, jadi dia tidak repot-repot memperhatikannya. Tuan He, saya sudah lama mengenal buku ilustrasi akupuntur akupuntur Tongren, yang ditulis oleh leluhur saya Wang Wei, dan dikombinasikan dengan Ren perunggu Tiansheng yang dikembangkan oleh leluhur saya. Saya telah berlatih rangkaian akupuntur ini berkali-kali, jadi, tidak akan pernah ada orang di dunia ini yang bisa melampaui saya dalam keterampilan akupuntur. Park Sang-yu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan percaya diri, kamu mempermalukan dirimu sendiri dengan menantangku kali ini. Ini hanya tipuan kecil, jika kamu menyerah sekarang, masih terlambat. Setelah mendengar ini, Lin Yu akhirnya mengerti tujuan kedatangan Park Sang-yu, dan perasaannya ada di sini untuk memberinya kekuatan. Kamu benar-benar tidak tahu malu membicarakan nenek moyangmu. Apakah itu berarti kamu adalah cucu dari orang-orang China kami? Lin Yu menyilangkan kaki dan berkata dengan acuh tak acuh, secara khusus menyebut keturunan sebagai cucu. Bab 369 Perlakuan Tidak Setara, halaman 2/2. Ekspresi Park Sang-yu sedikit berubah, lalu dia berkata sambil tersenyum, saya orang Korea, dan nenek moyang saya telah menjadi orang Korea selama beberapa generasi. Tapi dalam seni akupuntur, keturunan Korea kami jelas lebih berbakat daripada keturunan Tionghoa Anda. Legenda akupuntur di tanganmu, itu benar-benar telah merusak reputasinya. Seharusnya itu milik negara kita. Oke, mari kita cari tahu kekuatannya besok. Lin Yu benar-benar marah dengan kata-katanya yang tidak tahu malu, matanya dingin. Dia meliriknya dan berkata dengan dingin, berhenti bicara omong kosong padaku di sini, silakan kembali. Park Sang-yu berdiri, melihat arlojinya, dan berkata sambil tersenyum, Tuan He, masih ada 10 hari sampai jam 9 besok pagi. 1 jam berarti kamu masih punya 11 jam untuk mempertimbangkan apakah akan abstain. Setelah mengatakan ini, Park Sang-yu pergi dengan puas. Tujuannya datang ke sini tercapai, yaitu untuk menggagalkannya. Semangat Lin Yu. Lin Yu melihat ke belakang dan mencibir, dan diam-diam memutuskan bahwa dia tidak hanya akan menang besok, tetapi juga menang besar. Lin Yu mengunci pintu dan hendak naik ke atas ketika Hao Ningyuan tiba-tiba memanggil dan berkata sambil tersenyum, Xiao He, apa yang dibicarakan Pangeran Louis dan Putri Louis ketika mereka bertemu denganmu sore ini? Tersenyum dan berkata, Pangeran tidak menemuiku. Apa? Hao Ningyuan di ujung telepon mengubah nada suaranya dan berkata dengan cemas, tidak ada yang datang ke rumahmu sore ini. Tidak, kata Lin Yu dengan bingung. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Hao Ningyuan tiba-tiba menjadi marah. Setelah mereka menerima Park Sang-yu, mereka bilang akan menerimamu. Aku bilang aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu, tapi keluarga kerajaan memintaku untuk memberitahu mereka alamatnya. Saya secara pribadi mengirim seseorang untuk menjemput Anda, tetapi saya tidak berharap mereka melakukan hal yang sama di depan saya tetapi di belakang saya. Tubuh Hao Ningyuan gemetar karena marah. Menurutnya, ini adalah rasa tidak hormat yang sangat besar untuk pengobatan tradisional Tiongkok mereka. Tidak apa-apa, Menteri Hao. Lusa, mereka akan sepenuhnya mengingat nama pengobatan Tiongkok. Lin Yu juga sangat tidak senang dengan alisnya, dan ada sedikit nada dingin dalam suaranya. Oke, kalau begitu kamu bisa tidur lebih awal. Terserah kamu besok. Kalau begitu, aku akan menunggumu secara pribadi di luar auditorium. Lin Yu mandi dan pergi tidur setelah kembali, dan bangun pagi keesokan harinya. Ibu Lin Yu, ayah mertua, ibu mertua, dan Jia-Jia juga bangun, mengenakan pakaian cerah, dan bersiap untuk pergi ke aula besar bersama Lin Yu. Jiang Yan dan Ye Qingmei juga berpakaian sangat indah, dan mereka dengan hati-hati merapikan pakaian Lin Yu. Tuan, ayo pergi, Yuxuan menunggu di bawah. Li Zhensheng berlari dan mendesak sambil tersenyum.
Oke, Lin Yu melihat waktu dan melihat bahwa saat itu kurang dari jam 6:30. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lin Yu hendak keluar rumah bersama keluarganya ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Hei, Saudara Li, apa yang terjadi? Lin Yu berkata sambil tersenyum, mengetahui bahwa Li Qianjue mungkin ingin memberinya beberapa instruksi. Tapi tak disangka, Li Qianjue di ujung telepon terdengar sangat panik dan berkata dengan suara gemetar, Jia Rong, aku tahu kamu akan menantang pengobatan Korea hari ini, dan aku seharusnya tidak mengganggumu, tapi aku adikku pingsan dan kondisinya sangat buruk. Kata ibuku, keadaannya bahkan lebih buruk daripada saat dia pingsan pertama kali. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah. Dia baru saja mempelajari akupuntur Bodhidharma, baru-baru ini saya lupa bahwa sudah lebih dari 20 hari sejak terakhir kali saya memberikan akupuntur pada Li Qianying. Terakhir kali dia melihatnya di klinik medis, dia memperhatikan bahwa dia terlihat sangat buruk. Saat itu, dia hendak bertanya padanya, tetapi dia dibuat masalah oleh paman dan keponakan keluarga Zhang, dan dia benar-benar melupakannya. Bab 370 Tidak masalah apakah kamu datang atau tidak. Tuan He, saya tahu tidak pantas menelepon Anda saat ini. Tapi Anda tidak bisa mengabaikan saya begitu saja. Li Qianjue di ujung telepon hampir menangis. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia menunjukkan kerentanan seperti itu. Saudara Li, jangan khawatir, aku akan pergi sekarang. Kata Lin Yu buru-buru. Oke, terima kasih, terima kasih. Li Qianjue di ujung telepon menutup telepon dengan rasa terima kasih. Jia Rong, Jiang Yan tiba-tiba menangkapnya, wajahnya penuh kekhawatiran, dan dia ragu-ragu untuk berbicara. Tidak apa-apa, ada cukup waktu. Lin Yu menepuk tangannya dengan lembut. Yang kami khawatirkan bukanlah waktu, menggunakan Qi untuk mengontrol jarum membutuhkan banyak energi. Jika kamu menyembuhkan Nona Li, maka kamu akan bersaing dengan Park Sang-yu. Ye Qingmei berkata dengan sedikit khawatir. Lin Yu ingin menyembuhkan Nona Li. Adegan Qianying muntah darah karena kelelahan masih terlintas di benaknya dari waktu ke waktu. Ekspresi Lin Yu berubah. Apa yang dia katakan adalah hal yang paling dia khawatirkan. Namun, situasi Li Qianying adalah karena kesalahannya, dan dia harus memikul tanggung jawab ini. Ya, Jia Rong, bagaimana kalau aku menunggu sampai kamu selesai berkompetisi dengan Park Sang-yu? Jiang Yan menasihati dengan ragu-ragu. Dia tidak akan bisa bertahan saat itu. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jika, seperti yang dikatakan Li Qianjue, situasi Li Qianying saat ini lebih serius dari sebelumnya, maka dia mungkin tidak akan bisa bertahan bahkan 1 jam pun. Inti dari pengobatan Tiongkok adalah mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Jika saya meninggalkan Nona Li begitu saja, meskipun saya menang hari ini, semuanya tidak akan ada artinya. Tanda seru, kata Yu dengan wajah cemberut. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung masuk ke dalam lift dan bergegas turun. Jiang Yan, Qingmei, kalian semua tahu sifat Tuan. .. 2. Li Zenseng mengangguk tak berdaya, ayo pergi, aku akan mengantarmu ke aula besar dulu. Begitu dia selesai berbicara, Lin Yu tiba-tiba menelepon dia. Telepon, Saudara Li, tolong kembali ke rumah sakit nanti dan bantu aku membawakan sisa setengah botol racun dari terakhir kali. Oke, Li Zenseng segera mengangguk. Lin Yu tahu bahwa setelah memberikan suntikan kepada Li Qianying kali ini, dia akan mengkonsumsi kekuatan spiritual dalam jumlah besar, dan satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya sekarang adalah dengan mengambil racun dari bunga aneh Afrika. Pada saat Lin Yu tiba di keluarga Li sudah berada dalam kekacauan. Li Zhenbei, istrinya, dan Li Qianjue merasa seolah-olah mereka telah melihat penyelamat setelah melihat Lin Yu. Tuan He, aku mengganggumu di hari seperti ini hari ini. Aku, keluarga Li kami benar-benar malu padamu. Paman Li, jangan katakan itu. Masalah ini adalah kelalaianku. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan menyalahkan dirinya sendiri. Saya telah mendesak anak ini untuk datang kepadanya untuk akupuntur sesegera mungkin,
Tetapi dia berkata bahwa Anda harus melawan ahli pengobatan Korea dan tidak boleh diganggu, jadi dia bertahan dan ingin menunggu sampai akhir tahun. Hari yang akan datang kepadamu. Tapi aku tidak menyangka hari ini dia akan. Petik 2. Mata Li Zhenbei memerah dan dia menghela nafas panjang. Hati Lin Yu sedikit bergetar, dan emosi yang tak terkatakan melonjak ke dalam hatinya. Setelah memasuki ruangan dan melihat Li Qianying yang pucat di tempat tidur, dia merasakan rasa asam yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia selalu seperti ini, selalu mengutamakan orang lain. Paman Li, kamu keluar dulu. Lin Yu meminta pengasuhnya untuk tinggal, lalu mengunci pintu dan meminta pengasuh itu membantu Li Qianying melepas pakaiannya. Kemudian dia mengeluarkan jarum perak dan mengoleskannya pada pameran Li Qianying dan tubuh langsing. Kena jarum. Saat menerapkan akupuntur, dia bertanya-tanya, jika dia mempelajari jarum kelima akupuntur Bodhidharma, dan mengintegrasikannya ke dalam rangkaian Guizhang Bagua ini, apakah dia dapat sepenuhnya menyelamatkan nyawa Li Qianying yang berumur pendek. Karena kondisi Li Qianying kali ini lebih serius, Lin Yu menghabiskan sejumlah besar energi spiritual setelah membantunya melakukan akupuntur, dan dia terlihat sangat lemah. Jika bukan karena energi spiritual dalam tubuhnya jauh lebih kaya dari sebelumnya, dia mungkin akan pingsan. Untungnya, Li Qianying perlahan terbangun saat ini, dan kulitnya berangsur-angsur menjadi cerah. Setelah dia melihat wajah pucat Lin Yu, dia mengatupkan mulutnya dan matanya langsung berkaca-kaca. Dia tersedak dan berkata, "Tuan He, saya sangat tidak berguna. Saya telah membuat masalah bagi Anda lagi. Omong kosong yang kamu bicarakan." Lin Yu tersenyum padanya, mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Bisakah kamu berdiri? Jika kamu bisa berdiri, bangun dan berpakaian. Ayo, ikut saya ke aula besar dan lihat bagaimana saya mengajar orang-orang Korea itu pelajaran." Hehe sedikit lemah ketika berbicara. Jika sebelum memberikan akupuntur kepada Li Qianying, dia 80% yakin bisa mengalahkan Park Sang-yu, maka sekarang, kepastiannya mungkin turun menjadi 50%. Namun di depan Li Qianying, dia tidak bisa menunjukkan kekhawatiran apapun, jika tidak maka akan menambah rasa bersalahnya. Oke, Li Qianying terlihat sangat bersemangat. Dia segera duduk dan tidak membiarkan Lin Yu keluar. Dia berdiri di depan lemari dan memilih pakaian tanpa ragu-ragu. Lin Yu tidak berinisiatif untuk mengajak keluar kali ini, karena dia sangat lelah. Kakinya terasa seperti timah, dan sulit untuk mengangkatnya, jadi dia hanya menikmati proses berpakaian Li Qianying. Setelah Li Qianying berpakaian, Lin Yu berdiri dengan menopang tubuhnya yang lelah, dengan sengaja berpura-pura santai, dan pergi bersama Li Qianying. "Dr. He, apakah Anda baik-baik saja?" Melihat putri mereka baik-baik saja, Li Zhenbei, istrinya, dan Li Qianjue tiba-tiba menghela nafas lega, dan buru-buru berkumpul dan bertanya pada Lin Yu dengan prihatin. "Aku baik-baik saja." Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Ini sudah larut, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Cepat, Qianjue, cepat suruh Tuan He kemari." Melihat punggung Lin Yu dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Meskipun Lin Yu berpura-pura acuh tak acuh, dia tidak bisa melihat ekspresi lelah di wajah Lin Yu. "Sial, kenapa jalan ini sangat padat?" Setelah mengirim Lin Yu keluar, Li Qianjue meninju kemudi dengan marah. "Baru saja, navigasi menunjukkan bahwa tidak ada kemacetan di jalan ini, tetapi ketika kami sampai di sini, seluruh jalan diblokir." Ia berhenti dan bergerak sangat lambat. Lin Yu mengerutkan kening dan melirik arlojinya, keringat dingin sudah menutupi dahinya. Pada saat yang sama, seluruh aula tengah balai kota Beijing sudah dipenuhi oleh media dari seluruh dunia dan penonton dari seluruh dunia yang datang setelah mendengar berita tersebut. Kebanyakan dari mereka adalah orang China dan Korea, dan ada juga sejumlah kecil orang asing. Tapi tidak peduli dari negara mana mereka berasal. Orang-orang ini semua kaya atau bangsawan, karena tiket kompetisi ini adalah tiket internal, jadi tidak bisa dibeli sama sekali. Melihat waktu yang hampir habis, masa mulai melewati pemeriksaan keamanan satu persatu dan berjalan menuju auditorium bersama puluhan ribu orang.
Beberapa media dari seluruh dunia pun dengan cepat mulai menyiapkan tempat duduknya dan melakukan pemanasan, siaran sebelum dimulainya kompetisi. Anggota keluarga kerajaan Inggris, terutama Pangeran Louis dan Putri Luz, juga telah duduk di mimbar, serta beberapa perwakilan dari Kementerian Kesehatan Tiongkok dan Korea Selatan serta Asosiasi Medis Tiongkok dan Korea. Tapi kursi Hao Ningyuan di tengah selalu kosong. Mengapa Xiao He ini belum datang? Hao Ningyuan berdiri di depan pintu auditorium dan berjalan berkeliling dengan cemas, melihat arlojinya dari waktu ke waktu. Menteri Hao, orang-orang dari Kementerian Kesehatan Korea dan keluarga kerajaan Inggris mulai bergegas masuk dan mencari Anda. Minta mereka menunggu, kata Hao Ningyuan dan menelepon Lin Yu, tapi mungkin karena masalah sinyal, dia tidak bisa lewat, yang membuatnya cemas. Saat ini semua yang ada di auditorium sudah mulai ribut, karena sudah pukul 9. Sesuai prosedur, orang-orang dari Kementerian Kesehatan China dan Korea Selatan harus berdiri untuk berbicara dan mengumumkan bahwa kompetisi telah diadakan resmi berlangsung. Namun, saat ini, Menteri Kesehatan Tiongkok belum tahu kemana dia pergi. Perwakilan pengobatan tradisional Tiongkok tidak datang, dan Menteri Kesehatan Tiongkok juga tidak datang. Kenapa? Anda lari dari medan perang. Perwakilan kesehatan dari Korea Selatan tiba-tiba berkata dengan sinis ke mikrofon, yang mana membuat marah penonton Korea dan penonton internasional di bawah. Sialan, He Jiarong tidak akan berubah pikiran untuk sementara dan menjadi pengkhianat, kan? Itu. Mungkin saja, kudengar Korea Selatan memberinya keuntungan besar dan membiarkan dia menjadi warga negara Korea. Jika tidak, bukankah datang berarti abstain? Semua penonton Tiongkok berbicara dan panik. Jiang Yan, Jiang Jingren dan lainnya yang duduk di barisan kiri dan kanan juga menjadi pucat dan terus memanggil Lin Yu, tetapi tidak ada satupun yang berhasil tersambung. Menteri Hao, keluarga kerajaan Inggris dan Kementerian Kesehatan Korea sangat tidak puas. Silakan cepat masuk. Sekretaris Xiao Fan keluar lagi dan mendesak. Hao Ningyuan melirik keluar lagi, lalu berbalik dan berjalan cepat ke auditorium. Dia segera memasang senyum minta maaf dan berkata, "Maaf, ada kemacetan di jalan. Tuan He sedikit terlambat. Jangan khawatir, dia akan segera tiba di sana. Dia akan segera tiba. Aku tidak punya waktu untuk menunggunya." Park, Sang Yu berkata dengan dingin di telepon sambil memegang tangannya, jika dia tidak muncul setelah 10 menit, dia akan dianggap menyerah. Merasa malu, sedikit terdiam, dan kepahitan yang tak terlukiskan di hatinya, dia bahkan samar-samar bertanya-tanya apakah Lin Yu untuk sementara menyesalinya dan menyetujui permintaan Korea Selatan. Seiring berjalannya waktu, seluruh auditorium menjadi semakin riuh. Masih ada 1 menit lagi, saya pikir kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Park Sang-yu tiba-tiba berdiri saat ini, menoleh ke Pangeran Louis dan berkata kepada Pangeran Louis, "Yang mulia, saya pikir Anda dapat mengumumkan hasilnya, permainannya secara langsung." Karena dia memakai interpretasi simultan di telinganya, Pangeran Louis dapat memahami apa yang dia katakan. Dia melirik Hao Ningyuan dan melihat ekspresi pahit di wajah Hao Ningyuan. Dia menoleh dan berkata, "Saya mengumumkan bahwa Tuan He Jiarong belum tiba, dianggap sebagai kami di sini." Sebuah suara keras terdengar, dan kemudian pintu auditorium dirobohkan dengan keras, dan Lin Yu terlihat berdiri di depan pintu dengan wajah merah dan terengah-engah. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia perlahan berjalan ke bawah. Oke, semua orang Tionghoa yang hadir langsung bersorak dan memberikan tepuk tangan meriah. Tetapi setiap langkah yang diambil Lin Yu sangatlah sulit, dan betisnya sedikit gemetar, karena ketika dia melihat bahwa tidak ada waktu, dia keluar dari mobil dan berlari sepanjang jalan, lagi-lagi menghabiskan banyak energi. "Tuan He, Anda terlambat." Park Sang-yu menyipitkan matanya. Sebagai seorang dokter Korea, dia telah melihat kelemahan fisik Lin Yu. Dia tahu bahwa dalam kondisi Lin Yu, tidak mungkin mengendalikan jarum dengan ki. Dia tidak bisa mengalahkannya, jadi dia tersenyum percaya diri dan berkata, "Sebenarnya, tidak masalah apakah kamu datang atau tidak.